Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya saat ini kita dalam kasih setia Tuhan. Amin. Mari saat pagi hari ini kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita. Mari kita sama-sama mau memuji Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak disembah dan ditinggikan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang hidup. Kau yang layak disembah dan tinggikan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap muji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi muji Tuhan. Amin. Coba berikan salam kepada anggota keluarga kita. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Hari berganti hari
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas pemeliharaanmu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami sebagai korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang telah memberi Tuhan, dalam setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun ke atasmu, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasmu, anugerah-Mu besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya percaya saat ini kita semuanya boleh bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Juli, agar Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, dan menuntun langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita sama-sama berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Juli. Buka hatimu dan angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu. Saya percaya engkau akan diberkati oleh Tuhan di dalam doa kita bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa, mengucap syukur pagi hari ini khususnya untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Juli. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat Tuhan turun dalam kehidupannya. Roh sukacita damai sejahtera mengalir memenuhi kehidupannya. Umur panjang ada di dalam tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan, kehormatan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Selamanya engkau menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan. Pada waktu masuk maupun keluar, dimanapun engkau berada, tangan Tuhan selalu menopang. Sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Firman-Mu menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami, agar hidup kami senantiasa ada di dalam jalan-Mu, dalam tuntunan-Mu, dalam bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Nah saudaraku, saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan akan berbicara kepada kita dengan tema hidup dalam otoritas Allah. Saya akan membacakan satu ayat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, dosa yang dilakukan oleh manusia membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan otoritas Allah, kehilangan kuasa Allah. Saudaraku, Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Manusia terpisah dengan Allah, mati hubungannya dengan Tuhan, mati hubungannya dengan sesama, dan manusia pada akhirnya benar-benar mengalami yang namanya kematian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar bagaimana otoritas itu bisa kembali kepada manusia. Dan manusia itu bisa hidup kembali dalam sebuah otoritasnya Allah. Kita sebagai orang percaya, kita sangat menyadari dan sangat penting saudaraku untuk mengerti kebenaran ini. Supaya saudara dan saya benar-benar hidup di dalam sebuah otoritas yang jelas, yaitu otoritasnya Tuhan. Otoritas itu fungsinya, saudara, untuk saudara dan saya punya kuasa, punya wibawa. Bagaimana saudara bisa mengendalikan keadaan, situasi, masalah dan persoalan. Kalau saudara punya otoritas, maka saudara bisa mengendalikan semuanya itu dan saudara akan hidup sebagai seorang pemenang. Tetapi orang yang tidak memiliki otoritas, orang itu hidupnya terbawa arus dunia ini. Dia terombang-ambing, hidup tanpa kepastian, hidup tanpa kejelasan, hidup tanpa kekuatan, hidupnya begitu rapuh dan begitu lemah. Karena itu kita akan sama-sama belajar siapa sih orang yang memiliki otoritasnya Tuhan. Saudaraku, saya akan menyampaikan beberapa macam atau jenis orang yang memiliki otoritasnya Tuhan. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, yang pertama adalah orang yang mau menerima Yesus. Orang yang mau membuka hatinya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Orang itu menerima otoritas, menerima kuasa sebagai anak-anak Allah.
Ini kan luar biasa, saudaraku. Menerima otoritas sebagai anak-anak Allah itu menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam hidup seseorang. Menjadi sebuah kekuatan yang nantinya ditakuti oleh kuasa-kuasa yang lain. Iblis, setan tidak berdaya menghadapi orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau orang itu benar-benar hidup sebagai seorang anak Allah, maka ada otoritas untuk apa, saudaraku? Kita punya akses terhubung langsung dengan kerajaan Allah. Berbicara otoritas sebagai seorang anak, yang pertama seorang anak akan mewarisi sifat-sifat daripada bapaknya. Jadi dia akan belajar bagaimana menyikapi kehidupan dengan sikap-sikap yang dimiliki oleh Allah sebagai bapaknya. Yang kedua, otoritas seorang anak Allah berbicara tentang ahli waris. Dia seorang ahli waris dari kerajaan Allah. Karena itu kalau kita punya otoritas sebagai seorang anak, saudara akan menerima sifat-sifatnya Allah. Kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara belajar menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk diajar, dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Maka sifat-sifat Allah melalui kuasa firman dan Roh Kudus yang kita pelajari, kita terima melalui firman dan pengurapan daripada Roh Kudus. Itu yang akan mengajar kita, menuntun kita sampai kita memiliki sifat-sifatnya Allah dan sampai saudara dan saya menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Yang kedua, orang yang menerima otoritas Allah adalah orang yang mau menjadi murid Yesus. Kita akan melihat ayatnya di dalam Matius pasal 10 ayat pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudaraku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu langkah pertama untuk kita menerima sebuah otoritas. Tetapi setelah itu bukan berarti sudah selesai semuanya. Semuanya secara spontan dan otomatis jadi baik dalam hidup kita. Masalah-masalah dan persoalan bisa kita taklukkan, kita tundukkan. Saudaraku, ada proses yang kedua. Saudara dan saya harus mau menjadi murid. Muridnya Yesus. Pengikutnya Yesus. Seorang murid adalah orang yang terus-menerus rela belajar dengan gurunya. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, ada syarat menjadi seorang murid, tetapi juga ada pelajaran seorang murid. Syarat seorang murid adalah dia harus mau menyangkal diri, dia harus mau merendahkan dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus itu syaratnya. Tetapi saudaraku, kita akan belajar bukan hanya sekedar syarat. Karena syarat ini juga menentukan, tetapi apa sih pelajarannya? Menjadi seorang murid sampai seorang murid itu menerima otoritas, menerima kuasa untuk apa? Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya seorang murid punya otoritas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dijumpai, yang dihadapi oleh kita. Kalau dia benar-benar menjadi seorang murid, Alkitab berkata, seorang murid akan menjadi sama seperti gurunya kalau dia sudah tamat pelajarannya. Lalu pertanyaannya, pelajarannya apa sih? Nah, saudaraku, kita akan sama-sama belajar di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Kita lihat di sini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku,
Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dia berkata, mari kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada kelegaan. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita mau belajar kepada Yesus, jiwa kita tenang, beban hidup kita ringan, maka hidup menjadi baik, hidup menjadi indah, hidup menjadi luar biasa, hidup menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau saudara menjadi murid Yesus. Saya banyak menjumpai orang yang mengaku Kristen, tiap minggu beribadah, tetapi warna hidupnya tidak diwarnai hidup yang demikian. Beban hidupnya berat, warna hidupnya diwarnai dengan kesulitan, kesukaran. Saudaraku, seolah-olah apa yang diperjuangkan itu tidak pernah berhasil. Ini model murid seperti apa? Dia belajar dengan Yesus atau tidak? Atau kekristenannya hanya sekedar kekristenan keagamaan? Karena itu Tuhan katakan, ayo mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara mau enggak datang kepada Yesus sungguh-sungguh, percaya Yesus sungguh-sungguh? Tuhan berkata, belajar kepadaku, belajar kepadaku. Dan ini yang saya mau sampaikan. Pelajaran apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Sampai saudara dan saya memiliki jiwa yang tenang. Hidupnya itu akan terasa ringan, hidup itu terasa menyenangkan. Saudara bisa menikmati sukacitanya hidup kalau saudara menjadi murid Yesus karena saudara punya otoritas. Nah, saudaraku, pelajaran yang tidak asing bagi kita. Kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 25, firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya percaya inilah pelajaran para murid, supaya para murid itu hidupnya mendapatkan ketenangan. Bebannya itu ringan. Karena banyak orang hidup susah, hidup menderita itu yang menekan sebetulnya, saudara, bukan sekedar masalah itu sendiri, tetapi yang menekan adalah kekhawatiran. Sudah menjadi pengikut Yesus, tetapi setiap hari warna hidupnya diwarnai dengan kekhawatiran, khawatir terus. Saudaraku, Tuhan ngomong kepada kita, Tuhan berfirman kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dikatakan, Bapamu tahu yang kamu perlukan. Ini pelajarannya, saudaraku. Kalau setiap hari kita melatih pikiran kita, hati kita, perkataan kita, tindakan kita untuk hidup tidak khawatir, saudara jadi murid Tuhan. Saudara menjadi pengikut Kristus. Karena warna pengikut Kristus, hidupnya sudah tidak lagi takut dan tidak lagi khawatir. Kenapa hatimu cemas? Kenapa engkau gelisah, engkau gundah gulana, engkau takut akan hidup? Takut nggak bisa makan, takut tidak menyekolahkan anak, takut masa depan. Lah saudara, yakin nggak ada Yesus dalam hidupmu? Ada firman dalam hidupmu? Bukankah engkau sudah mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan? Bukankah Tuhan yang menjadi pemimpinmu? Bukankah Tuhan yang menjadi Tuhanmu? Dia yang sanggup memelihara hidupmu. Kenapa masih tetap hidup ngotot dengan ketakutan dan kekhawatirannya, seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Jadi sekali lagi, pelajaran sebagai seorang murid yang pertama, hendaklah setiap hari kita hidup tidak khawatir. Yang kedua, saudaraku, pelajarannya, kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 44, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pelajaran menjadi seorang murid yang pertama,
hidup kita tidak boleh khawatir. Yang kedua, hidup kita diwarnai dengan kasih. Mengasihi orang baik itu mungkin mudah. Membalas kebaikan dengan kebaikan mungkin itu mudah. Tetapi membalas orang yang berbuat jahat dengan kita, dan kita harus membalasnya dengan kebaikan, itulah pelajarannya. Itulah pelajarannya menjadi seorang murid. Kita mengasihi tanpa syarat, kita mengasihi tanpa memandang muka, kita mengasihi tanpa pamrih. Saudaraku, apa yang diajarkan Yesus? Ini Yesus sudah melakukannya, karena dia guru kita. Dia mengajarkan tentang tidak khawatir, tentang mengasihi, dan dia memberikan contoh teladan. Dan itu ditulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayat 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi musuh, ini dia sudah lakukan dan dia memberikan contoh teladan. Saudaraku, memang mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan itu sebuah penderitaan. Itulah penderitaan juga yang dialami oleh Yesus. Saudara pikir melihat orang yang mencaci maki, orang yang menghina, orang yang meludahi, itu tidak menyakitkan, itu menyakitkan. Tuhan juga, Yesus juga sakit. Tetapi pada waktu dia sedang sakit, dia sedang menderita karena dianiaya, diejek, diolok, dihina. Meskipun dia tidak berbuat dosa, dia diperlakukan sebagai orang berdosa. Pada waktu dicaci maki, pada waktu dihina, dia diam, dia tidak membalas. Tetapi sebaliknya dia berdoa dan dia memberkati. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, inilah teladan dari kehidupan Yesus. Kalau dia memanggil saudara dan saya menjadi seorang murid, maka seorang murid benar-benar diajar yang pertama untuk hidup tidak khawatir. Yang kedua, belajar untuk mengasihi bahkan orang-orang yang tidak baik dengan kita. Amin, saudaraku. Ini kalau pelajarannya lulus, kalau pelajarannya berhasil dilakukan oleh kita, saudara akan menjadi orang yang hebat. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Yesus mengalami penderitaan, mengalami cacian, makian, dia berjuang sampai menang dan kemenangannya diberikan kepada saudara dan saya. Dan ini contoh teladan konkret. Kalau saudara berhasil menghadapi masalah ekonomi, saudara tidak khawatir, saudara berhasil menghadapi orang-orang yang menyebalkan, saudara tetap membalas dengan kebaikan, maka saudara akan keluar sebagai pemenang dan saudara akan menikmati kemenangan. Dan saudara yang menang adalah orang yang menerima otoritas Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini hasilnya saudaraku. Kalau saudara dan saya mengerti pelajarannya seorang murid Kristus, dan saudara melakukannya sampai saudara tamat. Sesuai dengan Lukas pasal 6 ayat 40. Seorang murid akan menjadi sama seperti gurunya kalau ia sudah menjadi tamat pelajarannya. Kalau kita tamat pelajarannya, kita ini lahir dari Allah. Dan saudara dan saya tidak berbuat dosa lagi. Artinya saudara, pikiran kita akan berpikir positif. Pandangan kita akan memandang yang positif, yang baik.
perkataan kita akan memperkatakan kata-kata yang baik. Sehingga warna hidup kita, dari hati kita, pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, itu terus-menerus diwarnai dengan hidup sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Karena Roh Kudus datang dalam hidup kita, menguasai kita, tinggal dalam hidup kita untuk memberi kekuatan. Saudara dan saya bisa melaksanakan, bisa taat kepada firman Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya sudah mengalami 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, maka saudara menjadi orang yang paling nyaman dalam hidup. Hidup tidak lagi tergantung dengan apa kata orang, apa kata keadaan, mau dihargai, mau diejek, diolok, dihina. Saudara dan saya tetap kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kita sekalian. Saya mau menyampaikan poin yang terakhir, orang yang mendapatkan otoritas Allah. Yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang mau menjadi berkat. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi artinya orang yang mau menjadi berkat. Saudara, setelan hidup kita, saudara dan saya bukan hanya kapasitas menjadi orang yang diselamatkan, tetapi saudara harus bersedia dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Saudara bukan hanya menjadi orang yang diberkati, tetapi saudara menjadi orang yang siap menjadi berkat. Saudara, diberkati itu menyenangkan, diselamatkan itu menyenangkan, tetapi kalau saudara ingin lebih daripada itu, saudara bisa memberitakan kabar keselamatan, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, ini otoritas Allah yang diberikan kepada kita untuk kita bisa menjadi berkat. Dan saya percaya Tuhan rindu di akhir zaman. Banyak orang sedang menantikan berkat Tuhan, berkat keselamatan, berkat jasmani, berkat-berkat yang sudah dinantikan dan didoakan oleh mereka. Dan berkat itu, saudaraku, ternyata ada di dalam Yesus Kristus, ada di dalam kuasa firman, ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Hiduplah dengan konsep aku dipanggil Tuhan, bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi aku dipanggil Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada orang. Aku dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diberkati, tetapi aku dipanggil Tuhan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, sukacita bagi orang yang menerima otoritas Allah. Biarnya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melakukan prosesi perjamuan kudus. Saya berharap bagi Bapak Ibu Saudara sudah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kepala keluarga diharapkan bisa memimpin pembagian roti dan anggur. Kalau tidak ada roti dan anggur, Bapak Ibu bisa menggunakan roti, kue, atau menggunakan mungkin anggurnya nggak ada, bisa teh atau sirup. Pokoknya minuman yang berwarna merah agar semua prosesi perjamuan kudus bisa berjalan dengan baik. Baik, puji Tuhan. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan dan menyambut perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Baik, puji Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Dan ini waktunya kami mau bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di tangan kami ada roti dan ada anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Bapa, diberkati persekutuan ini. Kalau ada dosa dan kesalahan kami ampuni, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Agar kami boleh layak dan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat persekutuan ini. Kami akan mendengar firman-Mu sebelum makan roti dan minum anggur. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudaraku, ini kasih Tuhan, bukankah roti yang pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus?
Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap berkat, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan terus hidup di dalam Engkau, di dalam kasih karunia-Mu, di dalam otoritas-Mu. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami saat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, kami boleh hidup dalam otoritas Allah. Hidup dalam otoritasnya Tuhan. Hidup kami tidak dikendalikan keadaan, tetapi hidup kami menguasai situasi dan keadaan. Karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami kelemahan secara fisik. Diberkati, diberinya kekuatan baru. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin yang sedang sakit. Bapak Ibu Saudara yang sakit, angkat tangan-Mu. Dalam nama Yesus, sakit, penyakit, dan kelemahan, kami tolak, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, kami mau menyatakan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau sehat, Engkau sembuh, Engkau pulih. Dalam nama Yesus, terima kesehatan, terima kesembuhan, terima mujizat. Terima kasih Bapak. Kami percaya saat ini Engkau menolong kami yang mengalami berbagai macam masalah, persoalan. Kami boleh menerima jalan keluar dan tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh menerima yang terbaik yang Allah sudah janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, yang masih dilanda oleh COVID-19. Kami berdoa Bapak, Engkau menolong bangsa kami, Engkau menolong negeri kami, memberkati presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, pemerintahan sipil maupun militer, terlebih Tuhan dari tim medis, kesehatan yang sedang menangani segala macam penyakit yang ada di negeri ini. Diberkati pemerintahan kami, diberkati tim medis, diberinya hikmat, biarlah Indonesia tetap aman. Indonesia tetap kuat, Indonesia boleh pulih kembali. Bahkan kami mau menyatakan Indonesia, Engkau saat ini sehat, sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan datang saat ini. Kekuatan daripada Tuhan nyata sempurna bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu sebentar kami mengakhiri ibadah pada saat ini. Penuh dengan ucapan syukur. Dan kami mau membuka hati, mengangkat tangan kami. Menenggandakan wajah kami untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan saat ini, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah seluruh keperluan kebutuhanmu. Pada waktu engkau masuk maupun keluar, diberkati engkau akan tetap naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Haleluya, amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati.